Bentar. Oke, selamat siang para mahasiswa kelas LA06 ya, selamat siang. Baik, kita lanjutkan contoh dari PD dengan ini sudah siap belum? PD yang tidak esa dapat diesakan ya. Nah, langkah pertama kita lihat apakah ini PD eksak. Jadi ini kita misalkan dengan M X, Y. Ini plusnya masuk ya. Ini N S, Y. Jadi M S, Y sama dengan Y pangkat 3 kurang 2X kuadrat Y plus N S, Y adalah 2XY kuadrat kurang X pangkat 3. Do M per do Y, kita cari sini. Sini do N per do X. Jadi ini turunan parsial ya. Kalau turun ke antara Y, Y-nya kita lingkari. Y-nya. Kalau ada X, X-nya yang kita lingkari. Paham ya? Yang kita lingkari, kita turunkan. Nah, di Y pangkat 3 diturun taruh Y apa? 3Y pangkat 3 sama 1, 2. 2X kuadrat konstanta pengali, Y turunannya 1. Sehingga hasilnya 3Y kuadrat kurang 2X kuadrat. Terus ini 2Y kuadrat konstan, X turunkan 1. Ya enggak? X pangkat 3 turunkan N kali X pangkat 3 kurang 1. 2. Ya, hasilnya ini 2Y kuadrat kurang 3X pangkat 2. Ternyata sini do M per do Y tidak sama dengan, koefisiennya terbalik deh. Tidak sama dengan do N per do X. Ya enggak? Bukan PD eksak. Oleh karena itu, kita coba cari do M per do Y dikurangi do N per do X. Berapa? 3Y kuadrat kurang 2X kuadrat dikurung kurangi dengan 2Y kuadrat kurang 3X kuadrat. Jadi 3Y kuadrat kurang 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Ini min kali min plus 3X kuadrat. Nah, ini dulu. X kuadratnya berapa jumlahnya? 3X kuadrat kurang 2X kuadrat plus 1X kuadrat enggak? 3Y kuadrat dikurang 2Y kuadrat plus 1Y kuadrat. Jadi hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau lihat bentuk ini, nggak mungkin ya X apa U sama dengan UX, nggak mungkin. U sama UY, nggak mungkin. Nah, coba yang berikutnya apa? XY ya. Kita coba XY. Kita coba. Nah, kita tahu kalau U-nya kita ambil sama dengan apa? UXY, ya kan? Berarti Z sama dengan X tambah Y. Nah, kita misalkan. Ini misalkan ya. Misalkan X, Z adalah X tambah Y. Nah, ini bentuknya apa tadi? Do U per U sama dengan do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi apa? Kalau X sorry, ini bukan tambah ya, sorry. Maaf. Dikali tadi. Ya, kita kali. Jadi ini adalah kacau ya. Ini
Bisa ini ya. Nah, ini adalah perkalian ya. Adalah perkalian XY. Berarti ini X-nya adalah XY. Kalau XY itu apa dibagi dengan YN kurang XM. Ya nak? Terus ini kurung kali dou Z. Dou Z ya. Oh ya, kita cari dulu berapa YN kurang XM berapa? Y kali N. N-nya berapa tadi? Di atas. N-nya adalah tadi ini 2XY kuadrat dikurang X pangkat 3 ya. Iya kan? 2XY kuadrat dikurang X pangkat 3 dikurang dengan XM. X dikali M. M-nya adalah Y pangkat 3 dikurang 2X kuadrat Y. Berapa nih? Ini dikalikan 2XY pangkat 3 dikurang X pangkat 3Y dikurang XY pangkat 3. Ini min kali min plus 2X pangkat 3Y. Ini bisa jumlahkan berapa nih? 2 min 1. Nama sama ya, XY pangkat 3. 2 kurang 1 berapa? 1 ya. XY pangkat 3. Terus ini 2 dikurang 1. 1 ya. 1 kali X pangkat 3Y. Berarti ini bisa kita faktorkan, keluarkan XY. Berapa tinggal? Ini tinggal Y kuadrat. Ini tinggal X kuadrat. Oke. Kalau ini kita masukkan, coba. Maka dou U per U berapa? Dou M per dou Y. Tadi berapa tadi dou M per dou Y? Kita tuh saya tadi ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi XY kali. Ini dibalik, boleh dibalik kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. Kurung kali dou Z. Ini kan bisa dicoret nih. X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau Y kuadrat tambah X kuadrat. Enak. Maka tinggal apa? Tinggallah dou Z per XY kan? Di mana tadi dou Z-nya kita misalkan dengan XY kan? Berarti Z nggak sih? Z ya. Maka kita dapat dou U per U. Bentar ya. Dengan dou Z per Z. Oh, integralkan kiri kanan. Ya enggak? Jadi ini hasilnya ln U dengan ln Z. Ln sama dengan ln. U sama dengan Z. Berarti U sama dengan XY. Ya. Cukup jelas ini? Halo? Jadi dou U per U sama dengan dou Z per Z. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Ya. Dan ini mengandung suku XY kan? Saya misalkan Z jadi. Berarti ini adalah U-nya adalah UXY. Ya. Perkalian. Ya, UXY. Ya. Oke. Sudah nih. Oke, teruskan. Di sini karena sama, kiri kanan kita integralkan. Integral dou U per U ln U. Integral dou Z per Z adalah ln Z. Ln sama dengan ln dihilangkan.
U sama dengan Z, Z-nya adalah yang kita misalkan dengan XY. Ya. Nah, karena ln-nya adalah XY, sorry, U-nya adalah XY, U-nya ya, atau integrasinya adalah XY, maka PD yang lama tadi dikalikanlah dengan, oh sorry, salah ini, pencet betul ya? Benar ya? Pencet. Ya, berarti U-nya adalah XY atau Z ya. PD yang apa? PD yang lama, mana PD yang lama mana? PD yang lama kita salin. Nah, PD yang lama berapa? XY pangkat 3. Sorry. Y pangkat 3 ya? Y pangkat 3 dikurang 2X kuadrat Y dx. Terus ditambah 2XY kuadrat min X pangkat 3 dy. Ini kita kalikan dengan patuh integrasinya XY. Berarti ini menjadi XY dikali dengan Y pangkat 3 kurang 2X kuadrat Y ditambah dengan dx ya. Dx ditambah dengan XY kali 2XY kuadrat tambah X pangkat 3Y dy sama dengan 0. Ini kalikan berapa nih? XY pangkat 4 enggak? Min 2, X-nya 2 sama 1, 3, Y kuadrat kurung dx. Ditambah 2X pangkat 2, Y pangkat 3. Ditambah X pangkat 4, Y pangkat 2. dy sama dengan 0. Nah, kita periksa apakah ini beda eksak. Ya. Nah, ini kita misalkan dengan P. Ini P. Ini Q ya. P dan Q ya. P X, Y dan Q of X, Y. Oke. Ya. Yang X XY dikali 2X kuadrat tambah X pangkat 3. Ini ada X nih. X kali X kuadrat. Oh, ini nggak ada kuadratnya nih. Belakangnya. Ini. 2XY pangkat 2 kurang X pangkat 3 kan? Dikali Y nggak ada, tapi dikali X ya. Oh ya, tadi SC di luar ya. Ini enggak ada ya, susah. Ya, ya, ya. Ini enggak ada kan? Betul ya? Oh, ini kurang. Terima kasih. Jadi ini adalah 2 SC kuadrat kurang X pangkat 3 ya. Ini menjadi 2X pangkat 2, Y pangkat 3. Ini menjadi X pangkat 4, Y pangkat 1. Ya kan? Y pangkat 1. Betul ya? Ini misalkan P. Kalau yang tadi itu kita cari do P per do Y dan do Q per do Y pasti nggak sama. Aja ada yang something wrong. Ya, betul, ada salah. Pasti ada salah. Ya itu mencocokkannya gitu. Ya. Sudah nih? Oke, kalau sudah, nah, jadi misalkan P-nya adalah PX, Y adalah apa tadi? X XY pangkat 4 min 2X pangkat 3 Y kuadrat. Kemudian Q X, Y sama dengan 2X kuadrat Y pangkat 3 dikurangi berapa? X pangkat 4Y ya. Nah, ini
Kita cari do P per do Y. Ini kita cari do Q per do X. Nah, kita lingkari. Kalau ini do P per do Y, Y-nya yang kita lingkari. Y saja. Do Q per do X, X-nya yang kita lingkari. X saja. Itu yang kita turunkan. Selebihnya dianggap konstanta pengali. Kecuali ya konstanta saja. Ya, itu 0. Nah, X kali. Berapa turunan ini? 4 Y pangkat 3 enggak? 4 N kali Y pangkat N min 1. Min 2X kuadrat. Konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. Ini 2Y pangkat 3 konstanta pengali. Dikali turunan X kuadrat 2X. Y kali X pangkat 4 turunkan 4X pangkat 3. Sehingga ini hasilnya 4XY pangkat 3 min 4X kuadrat Y. Ini berapa nih? 4Y X Y pangkat 3 min 4X pangkat A. Oh ya, X pangkat 3Y. Ini pangkat 3Y. Ada salah. Something wrong. Depannya tadi apa? Hah? Ada salah nggak sih? 2X kuadrat, ini Y pangkat 3. Ini min S pangkat 4Y. Ini S pangkat 3 atau S pangkat 2 nih? Tunggu, tunggu. Diturunkan, jadi ini S pangkat 4, X pangkat 3 kan? Ini yang salah ya. Jadi pangkat 3 nih. Dan salin. Nah, berarti ini 4 S pangkat 3Y. Sama enggak? Harus sama. Kalau enggak sama, ya saya langsung something wrong tadi ya. Akibatnya apa nih? Do P per do Y sama dengan do Q per do X. Ya. Jadi ini adalah PD eksak. Maka kita selesaikan dengan cara PD eksak. Ya. Jelas ya? Kalau lihat integralnya sama aja ya. Jadi boleh pakai cara yang pertama aja kalau sama. Sudah nih? Oke, jadi kita pakai cara pertama bahwa fungsi X, Y sama dengan integral P X, Y dx ditambah konstanta. Nah, pasangannya ini kalau dx Y ya. Enak. Ini adalah CY, konstanta Y. Nah, hubungannya do fungsi F ini diturunkan terhadap Y. Enak, ini Y. Ini sama Y. Sama dengan pasangan P apa? Q. Q X, Y. Oke. Jadi fungsi dua variabelnya adalah integral P-nya berapa tadi? P-nya XY pangkat 4, betul ya? XY pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 Y kuadrat kurung DX ditambah konstanta Y. Hati-hati nih, kalau bisa langsung keluarkanlah konstan yang bukan fungsi X. Coba kita keluarkan. Ini kan DX, jadi Y pangkat 4 ini dan Y pangkat 2-nya konstan keluar. Y pangkat 4 integral pangkat 1 dx. Kita kurang 2x 2y kuadrat integral dari x pangkat 3 dx tambah konstanta y. Jadi fungsi x, y sama dengan y pangkat 4 kali integralnya berapa? X pangkat 1 1/1 tambah 1 1/2 x pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Seper n plus 1 x pangkat n plus 1 min 2 y pangkat 2. Ini juga seper 3 tambah 1 4 x pangkat 3 tambah 1 4 tambah c. Sehingga fungsi dua variabelnya setengah x kuadrat y pangkat 4 min 2 kali seperempat setengah ya. X pangkat 4 y kuadrat dibalik ya urutannya
S pangkat 4 Y kuadrat tambah konstanta Y. Nah, sekarang ini adalah fungsinya yang sama dengan 0 ya, atau C misalnya. Jadi C-nya hati-hati. Nah, ini kita turunkan ini pakai ini. Do F per do Y diturunkan terhadap Y, lingkari Y-nya. Y saja yang diturunkan ya. Y saja yang diturunkan. Sehingga ini jadi apa? Setengah X kuadrat. Y pangkat 4 turunkan. 4 kali Y pangkat 4 kurang 1. Ini setengah X pangkat 4. Y kuadrat turunkan. 2Y. CY turunkan. C asen Y. Ini sama dengan Q X, Y. Ini kita kalikan. Setengah kali 4, 2. 2X kuadrat. Y pangkat 3. Dikurang. Setengah kali 2, 1. Ya. Setengah kali 2, 1. Jadi X pangkat 4Y. Ditambah C asen Y. Sama dengan Q X, Y. Berapa Q-nya? Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 4. Q-nya 2X kuadrat Y pangkat 3 deh ya. Kuadrat X pangkat 4Y. Oke. Q-nya adalah 2X kuadrat Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4Y. Jadi cross check-nya itu kalau ini dan sama, berarti ada tidak beres. Namanya sih harus sama ya. Jadi ini ternyata saling meniadakan ya nak, kiri kanan. Ini juga, ini juga saling meniadakan juga. Berarti C asalnya berapa? 0, betul. C asalnya 0, berarti integral 0 C. Tak tentu. Mungkin di buku e-book itu saya pakai D, sama ya. C itu D itu sama konstan. Dulu karena yang Profesor Dr. Daniel Andali sering memakai D. Jadi D sama C itu sama. Ya, karena ini saling menyatakan, maka C asen Y, C asen Y adalah 0. Maka CY adalah integral C asen Y, D adalah integral 0 DY, sama dengan apa? C. Solusi umum. Ya. Solusi umum PD, ya, PD eksak. Adalah fungsi dua variabel itu nilainya 0 atau C. Ya, bisa 0 atau C. Tapi tadi kalau di C, ini tidak ada C. Berarti mainnya sini 0 aja. Oke. Kita salin. Mana fungsinya tadi? Fungsinya ini kan. Mana itu? Yang saya garis nih. Saya kuningnya ya. Kotak kuning. Nih. Salah. Ya. Setengah S kuadrat. Setengah S kuadrat Y pangkat 4 dikurang. Setengah S pangkat 4 Y kuadrat tambah C. Ya. Itu adalah fungsinya. Jadi fungsinya berapa dia? Setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Y pangkat 4 min setengah X pangkat 4 Y kuadrat. Kita balik pangkatnya. Ditambah CY. Nah, CY ini udah dapat ini CY ini. CY-nya berapa? C. Sama dengan 0. Jadi setengah X kuadrat Y pangkat 4 min setengah X pangkat 4 Y kuadrat tambah C sama dengan 0. Ya. Kalau mau hilangkan pecahannya juga boleh ya.
Boleh, atau biar begini aja juga boleh. Ya, ada yang memutuskan boleh ini dikali 2 boleh, atau dibiarkan aja gitu boleh, sama enggak. Ini kali 2 berarti x kuadrat y pangkat 4 kurang x pangkat 4 y kuadrat ditambah 2c 2c c juga x kuadrat y pangkat 4 dikurang x pangkat 4 y kuadrat tambah c sama dengan 0. Atau mau pakai yang setengah itu boleh lah. Terserah lah. Ya. Dan ujian berarti aneka ragam jawabannya. Lebih dari satu. Ya kan? Boleh setengah x kuadrat y pangkat 4 kurang setengah x pangkat 4 y kuadrat tambah c sama dengan 0. Kalau menurut saya sampai situ aja lah. Kita pusingin dah. Ya. Oke. Mau dibulatkan boleh juga. Baik. Saya rasa cukup ya. Satu yang signal tadi, ini yang majemuk perkalian atau jumlah atau selisih X tambah kurangi atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama. Ini question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan dengan PD linier. Kita lagi. Ya. PD linier dan PD Bernoulli. Latihannya banyak ya. Tapi ya harus rajin deh. Saya ngetik ini ya cukup lama juga ya. Pakai equation. Sebetulnya bagusnya pakai itu, apa namanya? LaTeX. Kalau ITB biasa kan mereka pakai LaTeX. Di BINUS nggak ada MS Word ini udah. LaTeX itu seperti buku cetak hasilnya. Bagus sekali. Ya. Dari LaTeX bisa dikonversi macam-macam gitu. Oh, bisa. Kita akan masuk dengan PD linier. Oke. Yang penting jelas ya. Jadi kalau PD eksak pasti yang pertama itu PD yang pertama langsung untuk empedoi dan PD eksak langsung. Apakah fungsi x, y-nya yang pertama atau yang kedua? Jadi integral mx, y dx atau integral n x, y dy, ya kan? Sama konstantanya beda. Nah, kemudian kalau yang tidak sama atau tidak eksak itu supaya jadi eksak menggunakan faktor integrasi ada 6 faktor integrasi di sana. Ya. Baik, selesai sudah. Nah, sekarang kita masuk dengan masih kelompok PD order atau tingkat order 1 atau tingkat 1, ya nak, derajat 1, ya. Order atau order. Order itu kesannya apa? Order barang. Tapi memang ada yang tulis itu untuk sebetulnya PD order 1 atau PD tingkat 1 derajat atau pangkat 1. Ya. Baik, kita masuk dengan PD linear. Berikutnya. Nah, PD linear itu bentuknya adalah DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan DX.
solusi umum. Ini belum buktinya ya, belum buktinya. Solusi PD linear ya, boleh solusi umum itu adalah Y sama dengan E berpangkat min integral Px Px dikali integral E pangkat integral Px. Sebentar, ini ya sektor SG. X dx dikali Cx Dx ditambah C. Nah, ini datang dari mana? Ini timbul pertanyaan kan? Dari mana datang rumus ini? Di perguruan tinggi harus kritis ya, tanya dari mana. Saya bisa terima gitu aja. Dan SMA. Karena terima aja kan biasa banget. Tidak ada yang protes. Benar lah. Ya kenyataannya saya juga mengalami. Oke. Nah, oleh Profesor Daniel Dali ini dising karena bentuk ini nanti ada ini aslinya. Saya tulis ini aslinya nih. Ini. Nanti bentuk ini bisa di bukan bukan dimanipulasi ya. Di apa namanya disederhanakan lagi sehingga bentuknya menjadi nanti bentuknya menjadi Y adalah seper Sx. Nah, Sx ini mediator ya. Nanti Sx-nya sama dengan plus ya lah, ini Sx ini dikali integral Sx kali Tx, bukan 5 ya, S ya. Ini S saya itu. Ini S kali Tx kali Dx tambah C. Ini oleh Profesor Dali ini di mana Sx itu adalah E berpangkat integral Px dx. Ya. Disingkatkan bentuknya jadi gampangnya ya. Betul nggak? Jadi Y adalah seper Sx kurung siku buka atau kurung biasa boleh. Integral dari Sx kali Tx kali Dx tambah C. Sx itu apa? E berpangkat integral Px dx. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana rumus ini? Ya. Kalau di perguruan tinggi harusnya begitu ya. Dari mana? Karena nggak bisa terima mentah-mentah gitu aja. Ini rumusnya, itu gaya SMA itu. Ini rumusnya pakai aja. Ya. Jadi untuk bukti ini kita menggunakan, kita misalkan solusinya itu Y adalah U kali V. Ya. Jadi nanti akhirnya seperti ini jadinya oleh Profesor Daniel Andali almarhum, itu beliau menyederhanakan bentuknya seperti paling bawah. Ya. Aslinya itu ini, kalau Anda lihat aslinya, Bernoulli lebih parah lagi, lebih panjang jalan. Bernoulli itu lebih panjang. Padahal disikat sama Profesor Dandali sederhana sekali, ya, sama bentuknya. Oke, nah jadi sudah belum aslinya itu. Kalau Anda lihat buku-buku di luar atau cari di perpustakaan, pasti bentuk itu asli. Sudah? Finish? Oke. Kita masuk ya. Jadi eh, PD PD linear. Berikutnya kan PD Bernoulli. Sebetulnya PD linear ini bagian dari PD Bernoulli. Jika PD Bernoulli N sama dengan, diambil N itu sama dengan 0, maka PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Bentuknya adalah dy per dx atau y aksen ditambah px kali
Y sama dengan Qx. Nah, apa buktinya? Solusi yang tadi itu ya. Itu misalkan Y adalah U kali V. Nah, kalau Y sama dengan U kali V, berapa D pada X? Kan saya cari itu. Ya kan? Kalau ini Y diketahui kan, ini Y ya. Berarti D pada X kita cari kan? Maka D pada X berapa? Y aksen. Yang saya ajarkan tadi adalah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Mungkin ada terbiasa U aksen P plus P aksen U. Dan salah, benar. Tapi menurut saya lebih mudah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, setelah apa ini, dimasukkanlah ini ke dalam soalnya. Ya, ini kita masukkan ke dalam soal yang tadi nih. Yaitu apa? Soalnya ini kita tulis ke sini. Yaitu apa? TY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Nah, DY-nya ini diganti. DY-nya ini kita ganti. Ya lah, langsung ke sini. Nah, Y-nya ini kita ganti ke sini. Betul lah, kita masukkan. Jadi hasilnya apa? D pada X-nya adalah U aksen V tambah UV aksen. Apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, oke. Kemudian tambah PX kali Y adalah UV sama dengan VX. Yang ada V kan ini kan? Yang ada V. Halo? Yang ada V itu kan? Nah, V-nya kita keluarkan. Jadi apa nih? UV aksen ditambah PX kali U kali V dikurang U aksen V UV aksen. Bentar, ini sudah keliru kadang. Antara mana yang dia dianggap sama itu kita keluarkan ya. Kita keluarkan yang mana? U-nya yang sama atau V-nya yang sama? Ya, bisa, dua-duanya bisa. Tetapi yang mana dominan untuk menjadi supaya benar. Nah, itu kadang-kadang kita bisa berpikir di sini ya. Ini bisa. Oke ya. Ya. Jadi ini yang kita gabung ini memang ya. UV aksen. Kita terbalik. Ini. Tambah semua ya. Berarti ini urutannya ya. Yang kita gabung adalah V aksen dengan V, betul. V aksen. Ini U aksen V. Susunannya kurang bagus nih. Nah, ini susunannya S. Ah, nggak boleh diketok ya, ketok aja gula gitu. Oke, jadi sebetulnya tujuan kita adalah mencari PX itu berapa. Sorry, U itu berapa? U berapa, V berapa. Kan tadi kita misalkan UV kan. Kalau U tahu, V tahu, selesai kan? Y, U kali V. Nah, U-nya berapa? U itu yang kita cari. Mana ada U-nya? U,
U aksen dengan U sebetulnya ya. Tapi ini U aksen sama U. Berarti V ini kan. Atau V dia dikeluarin. Oke. Jadi UV ini. U aksen V ditambah PX kali UV. Tujuannya apa nih? Kita mau keluarkan V-nya. V yang sama kan? Halo? Supaya mendapatkan U-nya dalam PX. Ya. Tujuannya itu. Jadi ini yang kita gabung. Terus di belakangnya tambah UV aksen. Ya. Ditambah UV aksen. Sama dengan VX. Nah ini kita keluarkan V-nya. Tinggal apa? U aksen tambah PX kali U kurung kali V tambah UV aksen sama dengan QX. Ya enggak? QX. QX-nya. Tuh. Ya. Nah, ada bagian yang kita ambil sama dengan 0. Ini kita ambil sama dengan 0. Mengapa? Kalau ini sama dengan 0, nanti kan U-nya bisa dicari. Kemudian U kali V 0, tinggal ini. Hubungan ini kita cari. Nah, dari sini kita dari V aksen, kita bisa cari V. U kan udah dapat nanti. Ya. Jadi kita ambil U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Ya. Kita ambil, sengaja ya. Jadi ambil apa? U aksen. U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Paham maksudnya? Dari sini kita bisa cari U-nya. 0 kali V 0, tinggal ini. UV aksen, dari V aksen, UV aksen, V aksen ini bisa dicatatkan V-nya. Itu tujuannya. Ya, pembuktiannya memang sedikit, jadi lebih kompleks sih Bernoulli ya. Ini yang kemukakan dari buku yang saya punya. Ada dua tokoh matematik, yaitu Bapak Bernoulli sendiri dan Bapak Lagrange. Ini dua tokoh matematik yang membuka, tapi prinsip mereka beda. Yang terutama masalah si Lagrange. Lagrange itu yang konstan dianggap variabel, yang variabel dianggap konstan. Jadi pusingan tadi. Ya. Jadi kita pakai Bernoulli aja. Ya. Oke. Jadi kita ambil U aksen tambah PX sama kali U sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau ini kita ambil sama dengan 0? Maka ini kita bisa U aksen itu DU lah. DU per DX sama dengan ini kita pindahkan nih. Min PX kali U. Katanya dari pilih apa tadi? Masih ingat yang pertama kali? PD yang pertama kali yang dapat apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Setelah itu baru PD homogen, PD tidak homogen dapat ini kan. Dipisahkan bisa enggak dipisahkan? DU dengan U. Bisa enggak? Kelihatan enggak sih? DU dengan U. Nah, kita pisahkan. Nah, DX-nya kali silang. Jadi ini tukar letak. Itu enggak? DU per U sama dengan min PX DX. Terus ini diintegralkan. Integral DU per U sama dengan min ini boleh keluar di integral PX DX. Integral DU per U apa? Ln U. Karena ini ln, ini harus ada ln juga. Ln E pangkat min dari integral PX DX. Ya lah. Halo. Ln sama dengan ln? Ya, tinggal U sama dengan E pangkat integral PX DX. Ada apa sih si U-nya? U-nya dapat langsung kan? Gara-gara kita buat itu sama dengan 0.
Ya kan? Ini matematik tuh fenomenanya aneh-aneh. Ya. Ya pastinya kalau di ITB nggak ada jurusan statistik, yang ada jurusan matematik peminatan statistik. Ya, tapi di perguruan tinggi lain negeri pun banyak seperti UGM, IPB Bogor, ITS, ITS itu ketop ya sama IPB Bogor jurusan statistiknya. ITB jurusan matematik peminatan statistik. Jadi ada beda sih. Oke ya. Setelah apa ini? Ah, kita masukkanlah apa tadi? Kita masukkan U-nya ya betul. Jadi kita salin yang tadi, mana yang tadi sebelumnya ini. Ini. Ini artinya 0 kali V, ini kita kasih nama persamaan pertama misalnya. Ayo. Dari persamaan pertama, apa yang terjadi? Dari persamaan pertama, apa yang terjadi? 0 kali apa? 0 kali V, itu enggak? 0 kali V ditambah ditambah UV aksen ditambah UV aksen sama dengan QX. Benar itu? 0 kali V tambah UV aksen dan QX. Oke. Jadi ini 0 kan? Sudah hilang nih. Nah, tinggal ini kita cari berapa V aksennya. V aksen adalah QX dibagi U. Itu enggak? Berarti V aksen adalah QX dibagi U-nya berapa tadi? E pangkat min integral PX dx. Nah ini bisa di pangkat min naik ke atas jadi plus enggak? Berarti ini E pangkat integral PX dx kali QX. Itu enggak? Oke. V aksen itu apa? V aksen itu adalah dv per dx. Betul enggak? Ya kan? Sama dengan E pangkat integral PX dx kali QX. Ya kan? Nah, dx-nya kali silang. dv adalah integral, kali silang dulu. E pangkat integral PX dx kali QX. Kali dx. Kalau ini saya integralkan, ya kan? Ini tambah C lah. Integral dv, V. Jadi V-nya adalah integral dari E pangkat integral PX dx kali QX kali dx dapat C. Udah, masukkan. U sudah dapat, sekarang V sudah dapat juga. Betul nggak? Ini V. Jadi U mana? U di atasnya. Ini U. Udah jawab. Jadi, solusi apa? Solusi umum PD linear adalah Y. Tadi kita pisahkan Y adalah U kali V. Betul nggak? Y U kali V. Jadi Y sama dengan U-nya apa tadi? U-nya E pangkat min. Ya. E pangkat min integral PX dx dikali V-nya baru dapat. Ini V-nya semua nih. Apa tuh? Integral E pangkat integral PX dx kali QX kali dx ditambah C. Kan tanya sama enggak ya, Pak? Sama yang tadi. Yang sebelumnya. Ya. Ini. Sama enggak? Yang sekolah kuning. Sama kan? Nah, itu rumus aslinya. Ya, ini rumus aslinya. Nah, kemudian oleh Profesor Dendali, ini diubah yang pangkat min ini
Ya, pangkat min ini jadikan plus. Berarti Y sama dengan apa? Y adalah seper E pangkat integral PX dx dikali integral E pangkat integral PX dx kali QX kali dx tambah C. Di mana E pangkat integral PX dx ini sama namanya. Sama kan? Itu yang dimisalkan dengan Sx. Jadi di sini dia misalkan apa? Misalkan Sx. Sx itu sama dengan E pangkat integral PX dx. Atau dibalik, integral E pangkat integral PX dx adalah Sx. Maka soal PD linear apa? Hah? PD linear sama dengan Y sama dengan seper Sx kali, ya enggak? Diganti Sx. Ini integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Jadi bentuknya menjadi sederhana di mana ini yang dimisal di mana Sx adalah E pangkat integral Psx dx. Itu yang mediatornya. Saya jelaskan. Dari situlah asal nenek moyangnya. Ya, ya Anda udah ngerti ya. Kalau aslinya ada pangkat min gitu dan dihilangkan. Oke, PD linier. Kalau lihat ini nggak sulit kan? Sulit nggak? Hah? Mudah kan sebenarnya? Kalau ngerti itu masih mudah. Ya. Oke, baik. Buat contoh ya boleh. Contoh. Sudah selesai nih? Oke, contoh ya sederhana dulu. Sorry, dy per dx sama dikurang tambah juga boleh. D pada x, y pada x sama dengan x kuadrat. Misalnya, ditanya solusi umum PD. Yang ini PD linear. Nah, kita punya rumus kan dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Kalau Anda lihat ini, berapa px-nya dan berapa qx-nya? Ayo. Kalau qx pasti x kuadrat, ya nak, di belakang sama dengan. Ini nggak sama nggak? Seper x kali y berarti. Seper x kali y berarti px-nya adalah seper x. Iya. Nah, di bentuk ini sudah sederhana ya daripada yang asli tadi. Nah, setelah itu baru cari Sx-nya. Mediatornya ini E pangkat integral Px dx. Kita masukkan. E pangkat integral Px-nya seper X dx sama dengan ini artinya integral df per X. Integral df per X apa? Ln X. E pangkat ln X aslinya. Ini ada E pangkat ln U. Halo.
Itu asik apa itu? E pangkat len U, E pangkat len X. Nah, ingat deh, ya. Tahu kan, dari rumus A pangkat log B dalam pokok A adalah A. Ini dasarnya kan dari ini. A pangkat log B dalam pokok A hasilnya B. Itu enggak? Saya tanya tadi, ini kan Anda dapat di SMP atau SMA nih? SMA. Sudah dibuktikan rumus ini? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Buktinya gimana? Tidak tahu. Misalkan, nah itu deh. Misalkan X sama dengan A pangkat log B dalam pokok A. Kemudian ini diapakan? Di logkan kiri kanan. Jadi log X sama dengan log A berpangkat log B dalam pokok A. Ini pangkat nih. Menurut sifatnya, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali itu enggak? Jadi ini log X sama dengan log B dalam pokok A kali log A. Kemudian log X sama dengan, nah ini bisa dipecah menjadi apa? Log B dalam pokok A adalah log B log per log. Log B per log A kali log A. Log A nya bisa dicoret. Maka tinggal apa? Log X sama dengan log B. Log sama dengan log. Boleh coret? Boleh. Tidak boleh. Hilangkan aja X sama dengan B. X itu apa? Yang kita misalkan dari log A berpangkat log B dalam pokok A, hasilnya B. Ya, dari situ asal usul rumusnya. Nah, mengapa dari E pangkat len U, misalnya, E pangkat len U hasilnya U, mengapa? Len itu adalah logarima dan pokok E dari U. Ini AA hasilnya di belakang log. EE hasilnya di belakang log. Hasilnya apa? Ya itu. Jelas ya? Oke. Ya itu pengertiannya ya. Oh, yang tadi itu belum selesai ya, dari mana ya? Tadi ini, oh ya. Nah, dapat ini baru solusi umum PD. Dalam hal ini PD linear ya boleh, atau PD saja. Adalah Y sama dengan seper SX kali integral SX kali QX kali DX tambah konstanta C. Berarti Y adalah seper X integral X kali A. Ini X pangkat berapa nih? Ya, X pangkat 2 DX tambah C. Berarti Y sama dengan seper X kali integral dari berapa nih? X pangkat 3 DX tambah C. Jadi Y adalah seper X kali seper 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, tambah C. Begitu aja boleh, atau dikaliin hati-hati nih. Kalau dikalikan seperempat X pangkat 3, itu enggak? Seper X kali X pangkat 4, tambah C per X. Ingat C per X bukan C ya. C per X tetap. Ya, hati-hati.
Halo? Oh ya, mengenai hasil ini ada yang jawab seperti yang tadi. Y sama dengan seper X, ya. Seper X kali seperempat X pangkat 4 tambah C. 4 tambah C, gitu ya. Boleh begini atau boleh gak dikalikan. Ini seperempat X pangkat 4 bagi 1 pangkat 3. Ini C per X. Ini jawabannya bisa. Ya. Jawabannya atau dibiarkan aja seper X kali itu. Adakah yang buat begini juga ada hasilnya? X kali Y. Jadi jawabannya XY adalah seperempat X pangkat 4 tambah C. Ada gak jauh gitu? Ini jawabannya bisa macam-macam. Ya. Jawabannya bisa gini. Bisa gini. XY dikalikan. Atau ini dikalikan satu per satu. Seper X kali seperempat X pangkat 4. Seperempat X pangkat 3. Seper X kali C. Seper X. Sudah jelas? Baik. Kita teruskan dengan PD Bernoulli. PD Bernoulli itu ahli fisika juga ahli matematik. Jadi dulu itu Anda lihat dia ahli fisika, dia juga ahli matematik. Mungkin dia ahli matematik dulu ya, baru fisika. Karena fisika itu menggunakan matematik. Oke, kita masuk dengan yang dari order 1, derajat 1 yang terakhir adalah PD Bernoulli. Ini tulisannya macam-macam sudah itu. Bernoulli. Ada yang double L, ada yang pakai I grade, nggak tahu yang benar apa. Nah, bentuknya mirip dengan PD linear, sama persis depannya ini kirinya sama, kantornya beda. Y pangkat N kali QX. Bedanya itu. Ada Y pangkat N nih. Kalau Y pangkat N-nya 0, Y pangkat 0 1 enggak? Nah, maka hasilnya ya menjadi N-nya 0, maka PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Nah, oke, solusi aslinya lumayan panjang untuk saya. Solusi umum PD-nya dari PD Bernoulli adalah Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N kali E berpangkat N min 1 integral Px dx kali integral dari sama ya.
Jadi aslinya panjang ya, tapi bentuk itunya mirip dengan PD linier, sehingga kita kerjakannya bentuknya ya. Jadi aslinya itu 1 kurang N, betul ya. Y berpangkat 1 kurang N, 1 kurang N kali E pangkat N min 1 integral PX dx kali integral E berpangkat ya. Integral dari E berpangkat 1 kurang N integral PX dx kali QX dx tambah C. Nah, panjang ya. Aslinya itu. Aslinya. Nah, oleh Profesor Dr. Daniel Dali ini disingkat. Jadi ya. Ini jadi apa? Y pangkat 1 kurang N adalah 1 kurang N per. Ini sama enggak keluar min ya? Ya ini sama enggak? Min dari ini enggak? Coba lihat. Min dari ini min 1 tambah N. Itu enggak? Min 1. Jadi ini min turun ke bawah ya plus. Jadi sama dengan E berpangkat 1 kurang N integral PX dx dikali integral E pangkat 1 kurang N integral PX dx kali dx kali dx tambah C. Nah, karena bentuk E berpangkat 1 kurang N kali integral PX dx sama, maka ini dimisalkanlah dengan ya, dimisalkan dengan Sx. Diambillah Sx. Kamu tahu begini. Paham enggak? Kalau jurusan matematik stasi di luar itu, program matematik dari MIT itu banyak tuh, ada di YouTube ya, banyak sekali. Detail ya, terangkan juga itu. Ya, sangat menyuruhkan sebenarnya. Seru enggak? Coba Anda lihat. Oke. Jadi misalkan ini atau diambil boleh, yaitu bahwa Sx-nya beda sama yang tadi. Tadi E pangkat integral PN ini tambah 1 kurang N. Integral PX dx. Ini ambilnya. Sama ini kan. Nah, baru ini menjadi Y pangkat. Jadi solusi umum PD-nya menjadi Y berpangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx kali integral Sx kali Qx ya, kali Qx kali dx tambah C. Jadi bentuknya sederhana. Sama tadi, bedanya ini aja. Bedanya enak. Y pangkat 1 kurang N, isinya 1 kurang N. Atau N-nya 0. Betul nggak? Nah, buktinya dari mana tuh? Ya, itu sama juga. Caranya kita pakai, misalnya itu sama dengan tadi juga. Dengan PD linear. Ya. Kita ambil sama. Ya. Bosan ya? Mungkin ngantuk. Oke. Hah? Apa? Pusing. Belum seberapa nih. Yang pusing lebih-lebih dari ini, pusing ada. Ya, ada. Oke ya. Jadi solusinya
atau buktinya lah. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah sama. Misalkan sama jalan tadi. Misalkan Y sama dengan U kali V. Sama ya. Terus dicari DY per DX. Apa tuh? UV tambah UV. Ujuk-ujuk aksen. Ya. Sehingga PD yang awalnya DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX. Maka terjadi ini diganti dengan U aksen V plus UV aksen ditambah PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX. Tadi yang kita gabung adalah apa tadi yang kita gabung? Oh ini V ya. Y UV sorry. Di apa? Diganti. Y-nya kita ganti dengan UV. UV ya. Ya kan? Yang ini kita gabung. Kita gabung jadi U aksen V plus PX kali UV itu ditambah UV aksen jangan mirip ya bedanya ini Y pangkat N nya tidak ada tadi ya Y pangkat N kali X di sini keluaran V nya jadi U aksen tambah PX kali U kali V tambah UV aksen sama dengan Y pangkat N kali QX. Kemudian ini kita ambil sama dengan 0. Ya, terus jalannya sama. Ya. Yang depannya sama. Ngerti nggak bisa nah? Halo? Udah jenuh. Pegang kepala panas nggak? Kepala saya memang panas, demam. Panas bukan karena panas matahari tinggi, tapi demam. Ya. Karena masih sakit. Oke? Nah, kita teruskan. Jadi, kita ambil 0 berarti apa? U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Jadi, U aksen itu DU per DX sama dengan PX kali U. Ini adalah apa? DU dan U bisa tukar letak. Itu enggak? Itu yang PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Sehingga ini hasilnya DU. DU per U sama dengan PX. Oh ini jadi min ya. Sorry, ini min. Min PX kali DX. Ini kan beda tempat jadi min. Kemudian diintegralkan. Integral DU per U adalah integral minnya keluar PX DX. Sehingga terjadi apa? Ln U sama dengan min ln E pangkat min integral dx dx. Ya nah? Ln sama dengan ln. Berarti U sama dengan E pangkat min integral dx dx. Di U nya dapat nih. Ya nah? Sama yang tadi juga persis. Nah dapat itu kita salin tadi nih. Ini persamaan pertama. Pertama kita masukkan berapa? Pertama halo 0 kali V ya enggak? 0 kali ini 0 kali V tambah UV aksen tambah UV aksen sama dengan Y pangkat N kali QX. Ini 0 hilang ya. Kemudian berapa V aksen? V aksen sama dengan Y pangkat N kali QX per U. Oke. V aksen itu apa? dV per dx. Sama dengan Y pangkat N kali QX per tadi U itu sama dengan apa? U itu adalah E pangkat
min Px dx. Ya lah. Hah? Pangkat min Px dx. Nah, dx-nya kan silang, ya lah. Dx kali silang, jadi apa? dv adalah, kita ke atas nih. Ini min jadi plus ya. Pangkat integral Px dx. Ya lah. Kali y pangkat n. Oh, y itu v ya, sorry. Y-nya seganti ya. Ya lah. Oh, UV tahu aja jangan ini jalannya kacau deh. Ini harus ganti. Berarti ini jangan dulu U ya. Ya. Jadi ini Y pangkat N berarti UV pangkat N. Ya. Terus per U, ini per U tadi kan? Ya, UV ya. Nah, ini sama nak U pangkat N kali V pangkat N. Per U, ya nak? dV per X apa nih? Tunggu dulu. Ini U pangkat N dengan U pangkat 1 dibagi hasilnya apa? U pangkat N min 1 enggak? Kali V pangkat N kali QX. Enak. Oh, DX-nya bisa dikali ya? DX-nya hilang, dikalikan ke hilang. Oke? Nah, U pangkat N min 1 bisa saya cari di sini enggak? U tahu. Berapa U pangkat N min 1 sama dengan apa? Pangkat min PX DX dikurung kali pangkat N min 1. Betul enggak? Jadi U pangkat N min 1 sebenarnya apa nih? Min kali ini berpangkat 1 kurang N, ya enggak? Integral PX dx. Oke? Baru kita ganti di sini. Yang tadi kita ganti. Mana ya? Di dv ada, oh ya, V. Oh ya, dv per V pangkat N. Ya enggak? Ini tarik. Ya, ditarik ke bawah. Sama dengan U pangkat min 1 tadi udah cari berapa? Ini. Berpangkat 1 kurang N. Integral PX dx. Ya enggak? U pangkat min 1 ya. U pangkat min 1. Oh ya, dx. Oke. Dikali dengan V-nya sudah ditarik ya. Kali QX kali dx. Nah, ini integralkan. Berapa? Integral dv per v pangkat n sama dengan integral dari berpangkat 1 kurang n integral px dx kali qx kali qx dx ditambah c kan? Kalau integral tambah c. Oke. Nah, ini cara selesainya mana nih? V pangkat n lainnya naik ke atas tak? V pangkat min n dv sama dengan ini tetap salin aja. Pangkat 1 kurang n integral px dx dikali qx dx tambah c. Nah, ini rumusnya seperpangkat tambah 1 kan? Seperpangkat tambah 1 V seperpangkat tambah 1. Itu dah. Sama dengan ini juga salin tetap 1 kurang n integral px dx kali qx kali dx tambah c. Ini garis silang sini boleh nggak? Boleh. Ini sama nggak V pangkat 1 kurang n? N min n plus 1 sama nggak 1 kurang n? Sama. Ini garis silang. Jadi 1 kurang n ya.
1 kurang N, integral E pangkat 1 kurang N, integral PX dx kali QX kali dx tambah C. Ajak ya. Nah, V-nya 1 kurang N. Itu asal ini kan. Berarti dari jawaban tadi Y yang kita misalkan Y sama U kali V ya. Harus berpangkat 1 kurang N lah. Jadi solusi umum PD umum V. Y sama dengan U kali V dipangkatkan dua-duanya ya, dipangkatkan dengan Y pangkat 1 kurang N. Benar? Berarti ini UV berpangkat 1 kurang N. Berarti Y pangkat 1 kurang N adalah U pangkat 1 kurang N kali P pangkat 1 kurang N. Nah, P-nya sudah kita cari, betul? Beda. Tapi U-nya belum. U-nya beda sama tadi ya. Ini beda sama tadi. Kalau ini U berpangkat 1 kurang N, sama apa? E berpangkat min integral PX dx berpangkat 1 kurang N, hasilnya apa? E berpangkat, ini berubah ya. 1 kurang N, integral PX dx. Ya, kita ganti sini. Jadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan, U-nya berapa tadi? U-nya kita dapat tadi ini. E berpangkat. E berpangkat 1 kurang N, integral PX dx. Itu gitu. U-nya tadi. Ini ya. Dikali V. V pangkat 1 kurang N nih. Dikali dengan 1 kurang N. E pangkat 1 kurang N. Integral. Gitu ya. PX. Oh ini kurung ya. V-nya itu kita kasih kurung ya. V pangkat 1 kurang N itu dikurung. Dikurung. P-nya. DX kali IX kali DX tambah C. Kurung siku. Apa terjadi? Halo. Hah? Ini 1 kurang N-nya ada di sini tadi ya. Tuh. Oke. Dia agak bingung. C-nya kok bisa. Tunggu dulu. NP1. Tadi ada min ya. Ya. Ini. Kemudian yang batu ini. Berarti ini. Waktu kita kalikan. Berarti kan. Oh, 1 kurang N-nya ini. Salah. Tunggu. 1 kurang N-nya ini. Kan kali sedang sini. Ini kalau kita siku gini. Ini yang mungkin keliru jadi. Coba. Kalau ini siku. 1 kurang N ini di luar ini enggak? Nah, ini yang salah tadi tuh. Ya kan? Maka tadi agak bingung jadi. Baru di sini baru benar. Ini kursi kunya salah nih. Nah, di sini. Jadi ini dikali dengan ini kursi kunya di sini. Sehingga ini jadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan apa nih? 1 kurang N di depan. Terus ini
E pangkat 1 kurang N. Ya, ini nggak sama nih. Harusnya berang tanda nih. Eh, 1 kurang N-nya apa deh? Coba lihat nih. 1 kurang N-nya. Eh, Pangkat 1 minus N-nya masih itu negatif. ini. Jadi N-1. Ini 1 kurang N. Jadi minus 1. Oh, ini terbalik ya. Ini yang salah tadi. Ya, tuh. Makanya ada aneh tadi. Gua aja aneh. Jadi ini adalah 1 kurang N ya. Ini apa? Min 1 N min 1 ya. N min 1 nih, sorry. Ini adalah N min 1 jadi. Jadi di sini tadi U pangkat 1 kurang N. Di N min 1 ya, ada salah, keliru tadi. N min 1. Ini N min 1. Berarti ini N min 1 integral Px dx. Ya, ini kan di luar ya. Di luar. Nah, ini baru dikali dengan integral. Integralnya hilang aja nih. Ini PN tadi mana PN-nya? Oh, ada integralnya kan PN tadi. Integralnya ada PN. Ada integral. Integral dari E pangkat 1 kurang N. Integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, ini ilmu asli ini. Panjang. Ya. Ya. Ilmu asli ini. Tadi kan saya tunjukkan Anda oleh Profesor Daniel tadi disederhanakan. Ya. Nah, kita pakai yang sederhana itu. Pusing nih pakai nih. Ya. Saya sendiri pusing juga. Oke. Sudah jelas ya sampai sini? Nah, ini 1 kurang N, di sini N min 1 terbalik ya. Ini 1 kurang N betul. Ya seperti ini asli ya. Ya. Kemudian ini diturunkan ya. Ini diturunkan. Yang ini. Ini diturunkan ke bawah. Jadi apa? Jadi Y sama dengan apa? 1 kurang N per apa? Ini turunkan tandanya berubah enggak? Ini berubah menjadi E berpangkat 1 kurang N kurung integral Px dx. Dikali dengan integral E berpangkat. Nah, 1 kurang N enggak? 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, kemudian karena bentuk ini sama ini. Halo? Ambil Sx sama dengan atau ya, E berpangkat 1 kurang N integral Px dx, maka terjadilah Y adalah 1 dikurang N per Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Bentuknya sangat sederhana. Ya, sederhana kan? Kalau nak dia bantu sama Prof Daniel Dali ini pusing juga ngajarnya begitu panjang gitu. Ya, jadi sederhana kan. 10 menit. Oke, ini contohnya belum ya. Sampai sini jelas? Oh, ini belum itu. Kita absen dulu ya. Belum absen tadi gagal ya. Saya mesti lapor itu hadir semua ya. Yang tadi. Nah,